10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari penerapan perkalian pada bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik memecahkan masalah perkalian bilangan berpangkat untuk silsilah. Kedua, peserta didik memecahkan masalah perkalian bilangan berpangkat untuk aritmetika sosial. Ketiga, peserta didik memecahkan masalah perkalian bilangan berpangkat untuk data series. Adapun materi hari ini, yang pertama perkalian pada bilangan berpangkat untuk silsilah. Kedua, perkalian pada bilangan berpangkat untuk aritmetika sosial. Ketiga, perkalian pada bilangan berpangkat untuk data series. Perkalian pada bilangan berpangkat untuk silsilah. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang terdiri atas 6 orang mempunyai tradisi untuk merayakan ulang tahun kepala keluarga mereka di sebuah restoran. 60 tahun berlalu, tradisi itu kembali dirayakan di tempat tersebut dengan banyak hal berbeda. Masing-masing anaknya telah berkeluarga, bahkan telah mempunyai cucu. Jika ada 4 generasi dalam restoran tersebut dan setiap anak serta cucu kepala keluarga tersebut memiliki 3 orang anak serta seorang istri atau suami. Tentukan banyak anggota keluarga yang mungkin hadir dalam acara tersebut. Dari informasi ini kita peroleh data pertama, yaitu sebuah keluarga yang terdiri atas 6 orang. 6 orangnya itu terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Jadi kita dapat menggambarkan skema keluarganya: ayah tambah ibu. Kemudian memiliki 4 orang anak. Anak pertama yaitu B, anak kedua yaitu C, anak ketiga yaitu D, anak keempat yaitu E. Masing-masing anak mempunyai pasangan, yaitu satu suami atau satu istri. Setiap anak memiliki 3 cucu. Dari B adalah B1, B2, B3. Dari C adalah C1, C2, C3. Dari D adalah D1, D2, D3. Dari E adalah E1, E2, E3. Masing-masing cucu menikah. Jadi ada pasangannya. Dan setiap cucu memiliki 3 anak. Maka dari sini sudah terlihat adanya 4 generasi. Generasi pertama adalah ayah dan ibu. Generasi kedua anak. Generasi ketiga adalah cucu. Generasi keempat adalah cicit. Yang mau kita hitung berapa jumlah orang yang kemungkinan hadir dalam acara tersebut. Dari generasi pertama, kita lihat jelas ada 2 orang. Generasi kedua, anaknya 4. Berarti ada 4 kelompok ya. Setiap kelompok ada 2 orang. Maka ini menjadi generasi kedua adalah 4 kali 2, sama dengan 8 orang. Pada generasi ketiga, setiap anak memiliki 3 anak lagi. Berarti cucu dari generasi pertama. Maka ini dihitung menjadi setiap anak memiliki 3 anak lagi ya. Berarti ada 12 kelompok, 4 kali 3 ya, 12. Lalu setiap cucu ini sudah menikah, 12 dikali 2, hasilnya adalah 24. Kemudian setiap cucu memiliki masing-masing 3 orang anak. Cucunya ada 12. Setiap cucu ada 3 anak. Berarti cara menghitung generasi keempatnya adalah 12 dikali 3, sama dengan 36 orang. Untuk menghitung total jumlah orang yang hadir, tinggal kita jumlahkan saja.
Maka ini menjadi 2 tambah 8 tambah 24 tambah 36 ya. Hasilnya adalah 70 orang. Perkalian pada bilangan berpangkat untuk aritmetika sosial. Para ibu PKK akan membuat roti sebagai konsumsi acara amal. Bahan yang mereka butuhkan adalah 256 butir telur, 5 bungkus tepung terigu 5 kiloan, dan 8 liter susu. Jika 1 kilogram telur setara dengan 16 butir telur dan 1 liter susu setara dengan 1 kilogram susu, berapa kilogram total berat bahan roti yang mereka buat? Bahan yang dibutuhkan: telur 256 butir, tepung terigu 5 bungkus 5 kiloan, susu 8 liter. Satuan berat yang digunakan adalah 1 kg telur sama dengan 16 butir, 1 kg susu sama dengan 1 liter. Maka sekarang kita akan hitung beratnya telur. Yang tersedia adalah 256 telur. Setiap 16 butir adalah 1 kg. Jadi berapa kilogram berat telurnya? Yaitu 256 dibagi 16 sama dengan 16 kg. Berat tepung terigu. Dari data yang kita peroleh adalah tepung terigu itu 5 bungkus 5 kiloan, berarti 5 kali 5 sama dengan 25 kg. Kemudian berat susu. 1 kg susu sama dengan 1 liter. Tersedia susunya itu 8 liter, berarti berat susunya adalah 8 kali 1 sama dengan 8 kg. Total berat bahannya sama dengan 16 tambah 25 tambah 8 sama dengan 49 kg. Contoh berikutnya, pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang terjadi setiap menitnya. Diperkirakan kurang lebih 81 juta rupiah. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu Minggu, proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Data yang kita peroleh, perputaran uang setiap menit sama dengan 81 juta rupiah. Senin sampai Jumat berarti ada 5 hari ya. Dalam 5 hari itu 12 jam tiap harinya. Sabtu Minggu berarti ada 2 hari. Dalam 2 hari itu 18 jam tiap hari. Yang ditanyakan adalah jumlah perputaran uang selama 1 minggu. Jadi kita hitung dulu perputaran uang Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat berarti ada 5 hari. 5 dikali 12, lalu dikali 60, dikali 81 juta. Setiap bilangan ini kita ubah ke dalam bentuk pangkatnya. 5 tetap 5, 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3, 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 81 juta kalau merasa sulit diubah menjadi pangkat, kita pecahkan dulu menjadi 81 kali 1 juta. Kemudian kita sederhanakan dulu yang ada ini. Ini menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Lalu 81 kita ubah menjadi bentuk pangkatnya yaitu 3 pangkat 4. 1 juta bentuk pangkatnya kita ubah menjadi 10 pangkat 6. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 dikali 10. Ini kita pecahkan menjadi 2 kali 5 ya. Jadi 2 dikali 2 kali 5 pangkat 6. Maka ini menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 8 rupiah. Sekarang kita hitung perputaran uang Sabtu dan Minggu, berarti ada 2 hari. Sama dengan 2 kali 18 kali 60 kali 81 juta. Lalu kita ubah masing-masing bilangan ini ke dalam bentuk pangkatnya. 2 tetap 2, 18 menjadi 2 kali 3 pangkat 2, 60 menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Selanjutnya 81 juta ini kita pecahkan menjadi 81 kali 1 juta. Lalu kita sederhanakan dulu, ini menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Kemudian 81 menjadi 3 pangkat 4, 1 juta menjadi 10 pangkat 6.
Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 7 kali 5 dikali 2 kali 5 pangkat 6. Jadi 2 kali 5 itu kita pecahkan dari 10 ya. Berikutnya ini menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 7 kali 5 kali 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7 rupiah. Selanjutnya perputaran uang selama seminggu. Kita jumlahkan hasilnya. 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Nah, kita periksa dulu setiap bilangan pangkatnya. 2 pangkat 10 dengan 2 pangkat 10. Berarti pangkatnya udah sama ya. Basisnya juga udah sama. 3 pangkat 6 dengan 3 pangkat 7. Pangkat yang paling kecil itu 6. Maka dari 3 pangkat 7 ini harus kita pecahkan menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 6. Kemudian 5 pangkat 8 dengan 5 pangkat 7. Paling kecil kan pangkat 7. Maka yang 5 pangkat 8 ini kita pecahkan menjadi 5 pangkat 7 kali 5 pangkat 1. Maka ini menjadi 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 7 kali 5 pangkat 1 tambah 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 7. Selanjutnya kita gunakan konsep memfaktorkan. Yang sama kita keluarkan dulu. Yang sama yaitu 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 7. Kemudian buka kurung. 5 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1 tutup kurung. Kemudian ini menjadi 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 7 kali 8. 8 ini berasal dari 5 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1. Kemudian angka 8 ini kita ubah menjadi bentuk pangkatnya, sehingga menjadi 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 7 kali 2 pangkat 3. Lalu kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 7 rupiah. Perkalian pada bilangan berpangkat untuk data series. Di sini ada suatu papan yang ada kotak-kotaknya. Banyak koin pada kotak dengan baris X dan kolom Y adalah 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Contoh, pada baris ke-1 kolom kedua banyaknya koin adalah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Yang namanya baris 1 ini baris 1, kolom kedua pas di sini. Berarti banyak koinnya 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 ini menjadi 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 8 koin. Pertanyaannya, berapa jumlah koin pada baris 3 dan kolom kedua? Berapa baris dan kolom terdapat koin sebanyak 32? Pada baris dan kolom berapa terdapat koin paling banyak dan berapa banyaknya? Nah, sekarang kita lengkapi dulu. Kita lihat dulu tabelnya ini. Papannya ini kita lihat dulu ya. Yang namanya baris ke-1 ini, baris kedua, baris ketiga, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Banyaknya koin pada kotak dengan baris X dan kolom Y adalah 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Nah, dari ketentuan ini kita akan mengisi kotak-kotak yang tersedia ini. Jadi kita isikan dulu. Pada baris 1 kolom 1, berarti 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 menghasilkan 2 pangkat 2, berarti hasilnya 4. Kemudian pada kolom 2, 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2, maka ini menjadi 2 pangkat 3, hasilnya 8. Demikianlah seterusnya ya. Jadi ini kalau sudah diisikan hasil yang muncul ini. Nah, setelah terisi seperti ini, pertanyaan A, jumlah koin pada baris 3 dan kolom 2. Jadi yang diminta itu pertanyaannya baris 3 ini, kolom keduanya ini. Berarti jumlah koin pada baris 3 kolom kedua adalah 32. Yang berikutnya, jumlah koin 32 itu terdapat di mana saja. Kita lihat kembali tabelnya ya. Yang pertama yaitu pada baris 2 kolom 3, kemudian yang kedua adalah baris 3 kolom kedua. Inilah jumlah koinnya yang 32 ya. Kemudian pertanyaan C
yaitu kita lihat kembali ke tabelnya. Jumlah koin paling banyak itu berapa dan terdapat di mana? Kalau kita lihat di sini ya, yang terbanyak adalah ini 64. Terdapat pada baris 3 kolom ketiga. Demikianlah materi penerapan perkalian pada bilangan berpangkat pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.